Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di akhir 2020 kembali menunjukkan tajinya. Dalam kurun waktu kurang dari 2 pekan, KPK resmi menahan 2 menteri di jajaran Kabinet Jokowi Ma'ruf. Yang terbaru adalah penahanan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Juliari menyerahkan diri ke KPK pada Minggu dini hari setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi dana bantuan sosial penanganan COVID-19. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan Juliari dan seorang pejabat Kemensos selama 20 hari. Kami ingin menyampaikan informasi tersebut, khususnya terkait dengan penahanan tersangka JPB, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan AW, salah satu PPK pada proyek pengadaan bantuan sosial tahun 2020 kepada 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Atas nama pertama JPB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Kedua, AW ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Pusat. Terkait kasus yang menjerat Mensos Juliari Batubara, Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan Kemensos akan membuka akses informasi penuh untuk KPK. Tentu kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Sungguh disayangkan, bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 masyarakat luas justru dimakan sendiri oleh pejabat tinggi. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut hukuman bagi koruptor di tengah bencana perlu diperberat. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Mahfud MD menjelaskan pelaku bahkan dapat dijerat hukuman mati. Tapi kalau Pak Firly menyatakan yang dikenakan adalah pasal 12A atau B, atau pasal 11, berarti kan ini tidak ada pasal 2, Pak, tidak ada klausul untuk hukuman mati. Terserah KPK ya, nanti kan terus berproses pendakwaan itu, nanti kita lihat. Tetapi jelas ada perangkat hukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu itu ada 4 yang menurut saya memang tidak secara langsung bisa diterapkan secara definitif terhadap kasus ini. Pertama, negara dalam keadaan bahaya. Nah, sekarang tidak ada negara dalam keadaan bahaya berdasar undang-undang. Yang kedua, sedang terjadi bencana alam nasional. Nah, sekarang ini pemerintah sedang menyatakan bencana non alam. Mungkin Pak Firly sulit menemukan kaitan langsung antara dua syarat ini dengan apa yang terjadi pada Pak Juliari Batubara. Apakah bencana alam nasional ini lebih kecil dibandingkan dengan bencana COVID yang sudah ditetapkan juga oleh negara berdasar Perpres. Kemudian apakah krisis ekonomi dan krisis moneter ini sama dengan yang kita alami sekarang? Kalau secara ilmiah itu bisa ditemukan, tentu dakwaan tuntutan bisa dilakukan ke situ juga. Mendengar seorang menterinya kembali ditahan KPK, Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati proses hukum KPK. Dan untuk mengisi kekosongan jabatan Menteri Sosial saat ini, Jokowi juga menunjuk Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai Mensos ad interim. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Sementara nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan 25 November lalu. Edi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Dengan demikian, 2 Menteri Jokowi telah menjadi rekor buruk dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf. Padahal, Jokowi sering menyebut sudah menutup celah korupsi di tubuh kabinetnya dan berkali-kali mengingatkan para menteri untuk tidak korupsi. Semoga kedepannya pembantu presiden lebih sadar akan posisinya dan menciptakan kerja yang bersih demi rakyat, bukan demi kepentingan diri, orang lain, maupun kelompok. Tim Liputan, Kompas TV.
Ya, saudara, lagi KPK menguak korupsi di kementerian. Kali ini Menteri Sosial di Kementerian Sosial Juliari Batubara terkait dengan dana bansos untuk penanganan COVID-19. Mengapa korupsi masih terus terjadi di tubuh pemerintahan Presiden Jokowi yang disebut seharusnya bersih? Karena Presiden Jokowi sudah mengatakan berupaya terus menutup celah-celah terjadinya korupsi. Apakah kemudian hukuman mati juga dapat diterapkan? Kami segera membahasnya, ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, juru bicara KPK Ali Fikri melalui sambungan telepon, dan juga Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala juga hadir bersama Kang Asep, saya menyapa akrabnya, hadir secara daring. Selamat pagi dulu buat Mas Ali Fikri di telepon. Ya, selamat pagi Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada dua senior kita ya Mas Ali ya. Ada Kang Asep dan juga Bang Adrianus Meliala. Selamat pagi. Salam sehat. Kang Asep. Terima kasih waktunya. Sebelum kemudian kita membahas harian Kompas hari ini perlu diperberat karena ada situasi pandemi. Betul, kita sedih sekali bahwa bantuan sosial pun ada korupsinya begitu. Tapi sebelum sampai ke sana, kebetulan ada KPK, ada juga Ombudsman. Dua lembaga yang selama ini oleh Kementerian Sosial juga diajak untuk bekerja sama. Istilahnya Kemensos mengatakan, ingatkan kami kalau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya korupsi. Kan begitu, KPK beberapa kali rutin dikunjungi oleh Kementerian Sosial, bahkan Mensosnya sendiri hadir. Bagaimana ini masih bisa terjadi sebetulnya, Mas Ali? KPK kan mengawasi langsung kementerian, beberapa kementerian bahkan diawasi langsung. Mengapa masih jebol juga mereka? Kalau sudah diingatkankah oleh KPK sebenarnya, Mas Ali? Iya, benar Mas Bayu ya. Jadi sejak awal pandemi COVID-19 ini ya, jauh-jauh kemudian KPK sudah melakukan upaya pencegahan potensi korupsi dalam penggunaan dana penanganan COVID-19 ini ya. Setidaknya kan kemudian KPK mengeluarkan surat edaran 2, kemudian juga surat mengingatkan terkait dengan gratifikasi, misalnya seperti itu, termasuk mengirimkan sumber daya manusianya ke satuan tugas penanganan COVID-19 ini, gitu ya. Ya. Tentu begini Mas Bayu, termasuk juga tadi disebutkan Menteri Sosial juga setidaknya dipanggil atau hadir di KPK untuk berbicara mengenai bagaimana konsultasi lah begitu ya. Ya, konsultasi terkait ini gitu ya. Artinya kami selalu mengingatkan para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi kemudian di masa pandemi ini gitu. Bahkan kami juga mengingatkan bahwa jika kemudian tetap ada pihak-pihak yang mencari celah dengan memanfaatkan situasi dan kesempatan ini untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya, KPK akan tegas untuk menindak pelaku-pelaku tersebut. Sehingga kemudian kami melakukan upaya penindakan ini ya berdasarkan laporan masyarakat yang kami lakukan sebenarnya sejak bulan Juli 2020 ini. Juli, oke. Ya. Oke. Nah, Bang Adrianus, bulan Agustus 2020, catatan di Harian Kompas yang juga bisa dibaca oleh publik pada hari ini, laporannya atau artikelnya, Agustus 2020 sudah sempat mengingatkan Kemensos, banyak sekali laporan dari publik masuk ke Ombudsman Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan bansos. Apa tanggapannya waktu itu dari Kemensos, Bang Adrianus? Baik sekali, komunikasinya lancar ya. Jadi kami melihat begini, bahwa memang kelihatannya rejim pengawasan kita itu lebih melihat, lebih mengurusi, fokus kepada konteks pelaksana. Jadi ketika bansos itu diturunkan dan kemudian kepada penerima, itu berbagai pihak itu melototi ya. Mulai dari Satgas Berpungli, Kementerian Pan-RB juga, lalu BPKP juga banyak sekali yang mengurusi. Yang kita agak lupa dan miss adalah terkait dengan high politiknya. Yakni pada saat di hulunya, pada saat kebijakan itu dibuat, dianggarkan dan kemudian vendornya dipilih, kelihatannya justru di situ kemudian pengawasannya agak kurang atau sedikit. Nah, di situ memang hanya ada KPK ya. Nah, untuk itu maka ketika KPK berperan, saya kira itu satu situasi sinergi yang bagus sekali. Di atas ada KPK, sementara yang di bawahnya, di hilirnya, itu ada banyak sekali pihak yang ikut mengawasi. Demikian. Ya, Kang Asep, Anda nggak kaget kalau melihat ini masih terjadi lagi bahwa di bansos, bantuan sosial untuk situasi darurat untuk rakyat kita dalam masa COVID ini masih dicolek-colek juga.
Kang Asep. Ya, saya bicara data aja ya KPK 2004 sampai 2018 potret korupsi itu ya penyalahgunaan anggaran 229 kasus, penyalahgunaan wewenang 514 kasus. Area rawan korupsi, hibah dan bansos menduduki urutan nomor di atas. Gambaran tipikor ya penyuapan 60%, pengadaan barang jasa 23%. 80% kasus korupsi melibatkan sektor swasta dan publik 184 lebih. Ya, swasta tertinggi. Jadi ada kecenderungan tertinggi. Ini data 2004-2018. Semakin meningkat penyalahgunaan anggaran, pelakunya korporasi, melibatkan swasta. Itu data yang pertama. Yang kedua, hampir tiap rapat tuh yang namanya Bapak Presiden ngomongin COVID, penyalahgunaan, ya, jangan sampai disalahgunakan. Iya. KPK keluar aturan-aturan. Kok orang-orang ini kok nggak pernah baca, nggak pernah dengar, nggak pernah kapok, atau budek. Yang jelas, kalau sekarang ada 2 menteri masih tertangkap, sudah diingatkan oleh pimpinan yang masih melakukan hanya satu kata, biadab. Ya, nah hal-hal semacam ini juga mengundang keheranan kita semua. Dalam kasus Kemensos, meminta KPK mengawasi, sudah diingatkan, Ombudsman pernah mengawasi, bahkan koreksi saya juga sama-sama, bahwa kemudian pernah juga Pak Mensos nonaktif Ari Batubara juga pernah bertemu dengan Kejaksaan Agung untuk mengawasi juga begitu. Nah, di mana titik lolosnya Bang Adrianus, sehingga kemudian, belum lagi ditambah, di internal kan ada inspektorat begitu, ada yang mengawasi. Nah, di mana sih kemudian hal ini masih juga dilonggarkan begitu? Apa kedaruratannya yang membuat, ayo cepat kerjanya, ini harus segera dilakukan, ini kemudian menjadi celah lagi atau bagaimana, Bang Adrianus? Tidak, saya kira karena pada semua pimpinan eksekutif itu ada ruang kewenangan ya. Ada ruang di mana dia kemudian bisa mengambil dalam bahasa hukum diskresi atau dalam bahasa manajemen itu keputusan strategik. Apakah itu kena kaitannya dengan soal waktu, soal orang yang terbatas, soal jumlah yang besar, sehingga lalu dia mengambil suatu preferensi untuk kemudian misalnya menetapkan A dan B. Betul bahwa memang ada ketentuan juga untuk misalnya tidak boleh mengadakan penunjukan langsung, ada juga berbagai kementerian surat ketetapan dari Menteri Keuangan untuk tidak boleh mengadakan satu misalnya pelelangan yang bersifat di atas 1 miliar misalnya. Nah, tapi toh ada ruang kewenangan gitu. Nah, di ruang kewenangan itu lalu kemudian bekerja yang namanya integritas. Integritas itu dasarnya adalah mendengarkan kata hati. Ya, ketika tidak ada orang yang mengontrol, tidak ada orang yang mengawasi, dan hanya saya yang memutuskan. Maka di situ harus kemudian yang membedakan antara pejabat yang bersih dan yang tidak. Nah, kelihatannya teman-teman kita ini tidak mendengarkan kata hatinya, dia mendengarkan kata teman temannya begitu. Terjadilah korupsi. Ya. Kan kalau ada satu yang berniat begitu, yang lain nggak mengingatkan itu, atau yang lain takut mengingatkan, atau yang lain takut karena ini udah perintah. Bagaimana sih Bang Adrianus selama ini temuannya, misalnya Ombudsman melihatnya, sampai terjadi juga hal semacam ini? Kami tidak sampai ke situ ya, tapi kami berpikir bahwa, seperti tadi, mengapa Sekjen Kemensos itu dengan gampang mengatakan bahwa kami membuka pintu seluas-luasnya bagi KPK. Itu kan mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak diajak serta, tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan itu, dan itu sepenuhnya diambil oleh sang menteri misalnya dengan dalih ruang kewenangannya. Nah, andaikan saja misalnya sang sekjen terlibat, deputi terlibat dan seterusnya, pasti ngomongnya beda itu. Nah, dalam hal ini apakah kemudian itu salah? Dalam rangka ruang kewenangan itu tersebut tidak salah. Karena kalau seorang eksekutif tidak memiliki ruang kewenangan, atau juga tuh, tidak ada bedanya antara seorang menteri dengan seorang tukang ketik. Di mana kerjanya hanya clerical saja, tidak ada pola, tidak ada model, tidak ada gaya. Nah, tapi masalahnya ternyata kemudian dia salah mempergunakan ruang kewenangan tersebut. Ya, baik. Kita akan lanjutkan lagi kemudian dengan bagaimana kemudian nanti KPK akan melihat hal ini, apakah berhenti di seorang menteri atau kemungkinan ada hal-hal lain yang masih bisa dilanjutkan. Bang Ali Fikri dan juga Kang Asep Iwan Iryawan akan menambahkan analisanya nanti. Usai jeda, tetap bersama kami.